pahlawan tanpa tanda jasa. Di bawah langit yang berwarna kelabu, kau melangkahkan kaki di tanah yang keluh. Dengan darah dan keringat yang menyatu, mewariskan semangat yang tak pernah layu. Pahlawan bukan hanya senjata mereka, tapi pengorbanan untuk generasi berikutnya, membentuk bangsa yang penuh makna. Pahlawan tanpa tanda jasa, menyiarkan pagi dengan semangat menyala, tak gentar menghadapi badai derita, untuk tegaknya merdeka dan cinta. Terima kasih, wahai pahlawan abadi. Cahayamu hidup dalam sanubari. Meski waktu kini tak lagi seperti dulu, tapi perjuanganmu akan selalu di hati. Mata Luka Sengkon Karta, karya Peri Sandi. Serupa Mas Kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri, pupuh dan kecapi membalut nyeri. Terluka, melukai, luka-luka, menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku seorang petani Bojong Sari, menghidupkan mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan hidup dapat untung dilipat dan ditabungkan. 1974. Tanah air yang kucinta. Berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, Pancasila pada dasarnya, Undang-Undang 45, banyak kejadian yang berubah-ubah. Pelestarian kebijakan yang mendesak Bung Karno menggantikan Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Temui 6 jenderal satu sore, 6 jam dalam satu malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan dalam sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia, permusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter. Ulangi, rencana 5 pembangunan tahun bisa jadi rencana perjalanan 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, penembak misterius. Tidak ada salahnya juga. Tidak ada hukum negara. Dibunuh di mana-mana. Diburu sampai got, lubang di mulut, dor di kepala. Ikat tali, dikafani karung, penguasa punya tahta yang tidak ada bisa ada. Aku Sengkon yang sakit, berusaha mengenang luka setiap di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat, yasinan dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kediamannya. Suara-suara binatang melengkikkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambil minum dari dapur. Dirasa terdengar warga desa gaduh. Ya, adili saja si keluarga rampok itu.
Usir saja dari kampung ini, bakar saja di rumah. Betul. Sampah masyarakat, anjing goblok. Dulur angin peah, gara-gara sia, apaan? Duk-dak, aku dikerumuni, pukulin warga. Abri dan polisi ikut-ikut menendang. Dor! Suara tembakan dari langit terdengar sayu. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku, darah dan becek tanah tercampur di tubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil, kondisi antara sadar atau tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh dilempar lagi ke atas bak mobil. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Kartu, kami ditangkap dengan bersumpah, juga pembunuhan. Sejak pertemuan mahasiswa, karya W.S. Rendra. Matahari terbit pagi ini, mencium bau kencing orok di kaki langit. Melihat kali coklat menjalar ke lautan dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia dua penggalah tingginya, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini. Memeriksa keadaan, kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik, dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina. Ada yang bersenjata, ada yang terluka. Ada yang duduk, ada yang diduduki. Ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan? Tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya. Tanah-tanah di gunung telah dimiliki oleh orang kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan golongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan bertatah juga di puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembahasan atau alat penindasan. Sebentar lagi matahari akan tenggelam, malam akan tiba. Cicak-cicak berbunyi di tembok dan rembulan berlayar. Tetapi pertanyaan kita tidak akan meredah. Akan hidup di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang, dan esok hari matahari akan terbit kembali. Sementara hari baru menjelma, pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan atau masuk ke sungai, menjadi ombak di samudra. Di bawah matahari ini kita bertanya. Ada yang menangis, ada yang menderita, ada yang habis, ada yang mengikhlas. Ada yang habis, ada yang mengikis. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana?